Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita ini di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, tempat kita berada, bernaung dan berlindung di dunia ini secara bangunannya kita itu sebut dengan rumah, atau mungkin kita tinggal di apartemen, atau apapun itu semuanya Bapak Ibu, tempat yang kita tempati saat ini kita bernaung adalah bangunan buatan tangan manusia. Dan kita mengetahui Bapak Ibu Saudara-saudariku, jikalau cuaca buruk, jikalau bencana terjadi, entah itu gempa atau lain sebagainya Bapak Ibu Saudara-saudariku, itu bisa dimungkinkan apa yang boleh dibuat dengan tangan manusia itu bisa hancur, bisa luluh lantah dan tinggal puing-puing Bapak Ibu. Dalam hal ini kita memahami bahwa apa yang ada dan dicipta dan yang dibangun di dunia ini bisa sekejap mata hilang, bisa sekejap mata tidak ada lagi. Dan mungkin kita akan berkata Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita akan berkata bahwa apa yang kita miliki, pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan di dunia ini adalah sifatnya sementara. Sekuat apapun suatu bangunan dibangun oleh tangan manusia, itu akan bisa hancur dan luluh lantah jikalau memang ada suatu hal kekuatan yang lebih besar menghancurkannya. Bapak Ibu Saudara-saudariku, dikatakan dalam firman ini, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Apa yang dimaksud di sana? Jikalau tadi kita membahas bagaimana tadi bangunan di mana kita tinggal Bapak Ibu Saudara-saudariku, dalam hal ini juga saat ini kita tinggal di bumi ini, kehidupan kita yang sementara di bumi ini, jika tanda kutip itu dibongkar, artinya kita tidak lagi menjadi penghuni bumi ini Bapak Ibu Saudara-saudariku. Tuhan mau katakan kepada kita, memang kita yang ada di dunia ini adalah yang sifatnya sementara, dan kehidupan kita tidak selamanya di dunia ini. Tetapi Tuhan mau katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudariku melalui firman ini, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Mungkin ketika kita hidup kita dibongkar atau tidak ada lagi di dunia ini Bapak Ibu, kita harus memahami kehidupan kita sudah disediakan Allah di sorga, di dalam diri anaknya Yesus Kristus Bapak Ibu. Hanya di dalam Yesus Kristus, hanya di dalam Yesus Kristus ada jaminan dan keselamatan dan hidup. Hanya melalui penebusan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus dengan kematian dan kebangkitannya Bapak Ibu, apa yang telah disediakan Allah kepada kita nyata dapat kita warisi atau miliki, yaitu suatu tempat kediaman yang kekal. Ini kekal Bapak Ibu. Jadi jikalau ada bangunan kehidupan kita yang sementara di dunia ini adalah sementara, tetapi yang telah disediakan Allah bagi kita, yang dibangun oleh Allah bagi kita, yang dikerjakan oleh tangan Allah kepada kita Bapak Ibu, itu sifatnya kekal, tidak akan pernah diambil daripada kita, tidak akan pernah ada akhirnya, yaitu yang dibuat oleh tangan manusia. Jadi kekekalan itu, surga itu tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi dengan tangan Allah. Maka saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, jikalau saat ini kita boleh hidup sampai saat ini, kita dapat berusaha, kita dapat melanjutkan hidup, dan dengan tangan kita ini kita dapat mengubah atau membuat suatu bangunan yang besar, atau dengan tangan kita ini kita dapat membangun rumah kita sendiri. Tetapi ingatlah Bapak Ibu, dengan buatan tangan kita ini, tempat tinggal kita, keberadaan kita boleh musnah saja, tetapi dengan tangan Allah itu akan memberikan kehidupan yang kekal. Maka terimalah setiap hari, terimalah setiap paginya Bapak Ibu, berkat dari tangan Allah dalam setiap firman-Nya yang akan membangun kehidupan yang kekal di dalam dirimu Bapak Ibu Saudara-saudariku. Dalam tangan Allah, dalam genggamannya, dalam tangannya ada kekekalan. Dia akan selalu memberkati dan memberkati kita Bapak Ibu Saudara-saudariku. Mari Bapak Ibu, kita hidup dan tinggal dalam naungan kasih-Nya.
Mari kita katakan, Tuhan, dengan tangan-Mu Engkau memberkati aku, supaya yang kekal itu tetap tinggal di dalam diriku, dan aku menjadi pewaris kerajaan surga-Mu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, dengan firman Tuhan Engkau mengajarkan kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kami mengingat hidup kami di dunia ini adalah sementara, tetapi hidup kekekalan bersama-Mu adalah yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Engkau mengerjakan keselamatan kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau sangat luar biasa memberkati kehidupan kami. Apa yang tidak kami pikirkan, Tuhan, Engkau rancangkan dalam kehidupan kami. Kami boleh memikir-mikirkan apa yang sementara di dunia ini, tetapi Tuhan telah memikirkan yang kekal bagi hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Maka arahkan pandangan kami, tujuan kami kepada kekekalan itu Tuhan, supaya kami tidak hanya meletakkan hati dan pikiran kami bagi yang sementara di dunia ini. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang hanya Tuhan titipkan, manusia yang Tuhan titipkan sementara di dunia ini. Maka ingatkan kami, entah apapun saat ini menjadi profesi kami, pekerjaan kami, ingatkan kami supaya kami tetap mengingat ada kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kami. Itulah yang menghibur hati dan pikiran kami. Maka dikala kami dalam keadaan sakit, Engkau akan pulihkan kami. Maka dikala kami dalam pergumulan berat, kami yakin Engkau akan membebaskan kami dan menghibur kami. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.